Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa rasula ba'dah. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur sareng-sareng Subhanahu wa taala pagi hari ini saged merawuhi salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi saged istiqomah untuk selalu hadir memenuhi panggilan sholat 5 waktu berjamaah. Hari ini kita mendapatkan setidaknya 3 keberkahan yang Allah kasihkan secara kontan pada subuh hari ini. Yang pertama, mulai subuh ini sampai subuh besok jenengan ansal lindungannya Gusti Allah, jaminannya Gusti Allah. Man sholat subha bi jama'atin fa innahu fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh kelawan berjamaah, maka sesungguhnya dia itu dalam jaminan lindungannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan selama 24 jam ke depan tiba-tiba Allah nakdiraken sumarih sedo, insyaallah husnul khotimah. Keratan dalam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pahalanya melimpah ruah. Keranten orang yang sholat berjamaah itu seperti orang yang sholat 1 malam penuh. Ya, 1 malam penuh. Dan pahala yang paling besar dan istimewa adalah pahala sholat. Tidak ada orang itu sholat itu semalam penuh. Mulai pada maghrib sampai subuh sholat terus gak ono. Nah ini ibaratnya orang yang sholat subuh berjamaah. Dawuh Kanjeng Nabi, man sholla subha bi jama'atin fa ka'annama sholla laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia itu seperti sholat 1 malam penuh. Subhanallah. Nah yang paling penting yang ketiga ini, yaitu orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah, itu Allah akan melepaskan dirinya dari sifat kemunafikan. Nah, jadi benih-benih kemunafikan dalam hati kita ini Allah hilangkan. Baru minan nifaq. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih disebutkan, inna asqala sholati indal munafiqina sholatul isya wa sholatul subh bi jama'atin. Sesungguhnya sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nah, terus kita ini kan alhamdulillah sholat subuhnya istiqomah. Nah, kemudian lau ya'lamuna ma fihima, seandainya orang-orang munafik itu mengetahui tentang istimewanya orang yang hadir berjamaah sholat isya dan subuh, ya, la atauma wal bihadbin, pasti mereka akan mendatangi sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah walaupun dengan cara merangkak. Istimewa jamaah. Terus kita ini kalau istiqomah sholat subuh berjamaah, Allah akan melepaskan dari kita ini sifat-sifat kemunafikan. Nah, dan paling penting hari Minggu ini juga istimewa, mari sholat subuh makan-makan, ya. Itu juga termasuk barokah. Kemudian selawat ma'asalam selalu ditujukan pada kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, hari ini kita akan tarhib Ramadan, ya, menyambut bulan Ramadan. Keranten tinggal 2 pekan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Oh, nggak sampai 2 pekan ya, sudah masuk bulan Ramadan, nggak terasa. Saya awali dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sanadnya jayyid, semua para perawinya itu sikoh semuanya,
dan matanya pun juga tidak ada zat dan keraguan, sehingga para ahli hadis menyatakan ini adalah hadis sahih. Hadisnya sangat masuk di kalangan kita, namun perlu kita perdalam. Ketika Rasulullah itu naik ke atas mimbar Rasulullah itu ada 3 tahapan jog-jogane, tangganya. Nah, setiap Rasul naik di tangga pertama, Rasul mengucapkan kata amin. Amin itu semoga Allah mengkabulkannya. Naik tahap yang kedua, Rasul menyatakan amin. Sampai yang ketiga, Rasul mengatakan amin. Para sahabat bertanya-tanya, tidak ada mukadimah apa-apa, Rasul kok mengucapkan kalimat amin. Maka selesai Rasul itu menyampaikan pidatonya, beliau turun dan para sahabat mengerumuninya dan bertanya, ya Rasulullah, malaka bil amin, katanya. Tur kanjeng Nabi, apa yang menyebabkan Anda tadi mengucapkan kata amin? Dia menjawab, ja'ani Jibril. Tadi itu Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril berdoa tentang kerugian pada 3 model manusia. Dan saya diminta oleh Jibril untuk mengamininya. Jibril berdoa dan Rasul mengamininya. Ini kan istimewa jamaah. Ya, 2 makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saling berdoa dan saling mengamini. Tentu ini istimewa. Maka para sahabat penasaran. Ya Rasulullah, apa 3 model manusia yang celaka itu, yang rugi itu? Rasul menjawab, rohima anfumriin, sungguh celaka seseorang itu, iza dzukira ismuka falisolli alaika ya Muhammad kul amin, fakultu amin. Celaka seseorang itu ketika disebutkan nama kamu ya Muhammad, tapi dia tidak menjawabnya dengan berselawat kepadamu. Maka katakan amin ya Muhammad, maka saya mengatakan amin. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita ini merengaken asmani kanjeng Nabi Muhammad, kita ini mustahab disunahkan untuk berselawat kepada beliau, ojo mendel mawon. Supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Selawat itu doa. Selawat itu bagian dari cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya pun juga mengapresiasi cintanya kepada Rasulnya dengan selalu berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, masa kita ini sebagai umat beliau enggak berselawat kepada beliau. Maka banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Yang kedua, kata Jibril, rohima anfumriin iza asa waladahu falidkhilal jannatah kul amin ya Muhammad fakultu amin. Sungguh celaka seseorang itu nalikane diparingi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tapi ternyata tidak menyebabkan dia masuk surga. Ya, katakan amin Muhammad, maka saya pun mengatakan amin. Yang ketiga adalah tentang birrul walidain. Pernah saya bahas, tapi saya sedikit mengulangi supaya kita kokoh hati kita untuk selalu birrul walidain. Saya baca di hadis ya. Hadis yang pertama, riwayat Imam Bukhari. Insya Allah semuanya sahih. Suatu ketika Ibnu Abbas ini didampingi muridnya, namanya Atta. Didatangi seorang laki-laki sambil menangis, dia curhat. Ya Ibnu Abbas, inni khatabtu imra'atan faqataltuha. Ya Ibnu Abbas, saya ini sedang melamar seorang wanita untuk saya nikahi. Tetapi dia menolaknya. Tidak mau menerima pinangan saya, lamaran saya. Saya kecewa. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki lain yang melamar dia, ternyata diterima lamarannya. Padahal setelah kualitas, insya Allah lebih baik saya daripada dia.
nek ganteng sik gandengan aku. Ya, nek sugih sik kusugihan aku. Nek pawaan sik apian aku. Tapi kenapa saya ditolak dan dia diterima? Saya kecewa. Maka kemudian fakotal dua aku bunuh wanita itu. Wis istilahnya barji barbeh, ya, gak oleh kabeh wis. Nah, kemudian saya menyesal dan kemudian saya pun merenung dan saya bertanya pada panjenengan, hal li min taubatin, apakah ada peluang bagi saya untuk bertaubat? Saya membunuh wanita itu. Ibnu Abbas ketika ditanya seperti itu balik bertanya. Apa tanyanya Ibnu Abbas? Hal ummuka hayyah? Apakah ibu kamu masih hidup? Lah, sudah meninggal. Bapak sudah meninggal. Waduh, nah gitu ya. Maka kemudian beliau mengatakan, kalau gitu ya sudah. Tub ilallahi taubatan nasuha, ya. Bertobat kepada Allah dengan sebaik-baik tobat, wa taqarrub ilallahi mastata'ta. Dan banyak-banyaklah bertakarub dengan amal-amal soleh semaksimal yang kau mau. Nah, jadi bertobat dan banyak beramal soleh semaksimal yang kau mampu, karena amal soleh itu akan menggeser amal jelek kita. Pergilah orang ini atau muridnya mendatangi Ibnu Abbas dan dia bertanya, ya Ibnu Abbas, wahai guru Ibnu Abbas, lima sa'al tahu an hayati ummi. Tadinya ditanya tentang pintu taubat, tapi kenapa jenengan kok balik bertanya tentang pertanyaan, masihkah ada orang tua kamu, ibu kamu masih hidup, ayah kamu masih hidup, apa hubungannya itu? Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, tidaklah satu amalan yang bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu ya, jadi amalan yang sangat istimewa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan birrul walidain ini posisi nomor 2 setelah kita ini menegakkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Pertama bertauhid, ya, menyembah Allah, jangan sampai melakukan kesyirikan. Nomor 2 adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih tetap di dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini pengalaman beliau pribadi. Ketika beliau sedang di tanah suci, beliau ini melihat seorang laki-laki dari Yaman sedang menggendong ibunya untuk melakukan ibadah haji. Ya, dia tawaf, ibunya digendong dengan penuh sukacita. Kemudian ketika sa'i juga digendong. Ketika dari Mina ke Jamarat digendong jauh loh, Mina Jamarat itu kisaran 4 kilo bolak-balik, ya, digendong. Karena ibunya sampun sepuh. Abdullah bin Umar ini mengamati terus pergerakan laki-laki Yaman ini dengan penuh senyum. Ternyata laki-laki Yaman ini juga melihat Abdullah bin Umar. Nah, setelah selesai semua ritual haji, ya, laki-laki Yaman ini menghadap Abdullah bin Umar. Ya Abdullah bin Umar, jenengan kan tadi sampun mirsani bagaimana saya dengan ibu saya. Ya, terus ada apa? Apakah sudah cukup balasan ketaatanku pada beliau? Apa kata Abdullah bin Umar? Lah, nggak cukup. Walau bisa min zawafirya, walaupun dengan hentakan nafas ngedenya ibu itu ketika melahirkan engkau dari rahimnya. Ya, walau bisa frotin, walaupun hanya satu hentakan nafas ngeden, ya, min zawafirya, dari hentakan-hentakan yang lain ketika beliau melahirkan kamu dari rahimnya, nggak cukup jamaah. Nah, ini ibu, ya, luar biasa. Nah, yang ketiga,
Ya. Sama laki-laki dari Yaman itu datang kepada Rasulullah minta izin untuk berjihad fisabilillah. Jihad ini kan amalan yang tertinggi dalam Islam. Diriwatus sanami bil Islam al jihad fisabilillah. Puncak amal Islam itu adalah jihad fisabilillah. Itu datang dari Yaman jauh menghadap Rasulullah. Ditanya, siapa kamu itu? Ya Rasulullah, ana rajulun minal Yaman. Saya ini laki-laki dari Yaman. Untuk apa kamu ke sini? Uridul jihad. Saya ingin berjihad bersama panjenengan. Sudah minta izin pada orang tua kamu? Sudah. Terus? Ya. Mereka menangis. Ketika saya berangkat, izin jihad fisabilillah, mereka menangis. Fa ini abkaituhum katanya. Saya telah membuat dia menangis. Kata Rasul, irji ilahima, pergilah kamu kepada kedua orang tua kamu, balik mulai mana? Fa'athikuma kam abkaitauma. Beri mereka itu senyuman kembali, sebagaimana engkau telah membuat mereka itu menangis. Ya. Dados ndadekno tangisi wong tua, meskipun dalam hal ketaatan itu Rasul mboten remen. Apalagi ya ndadekno tangisi wong tua dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, masya Allah. Ya. Ini kan jihad fisabilillah, izin jihad fisabilillah. Padahal nanti kalau dia ini syahid, Allah berikan anugerah kepada orang syahid itu ya untuk bisa memberikan syafaat kepada orang-orang dekatnya, termasuk orang tua. Tapi wong tua ini pun nangis. Ya mungkin nggak tega ndelok anake. Ya. Terus wong tua ini wis tuwek ya. Akhirnya golek ketaatan yang lain, ojo tinggal bapak ibu mungkin gitu. Tapi ternyata hal seperti ini Rasul mboten remen. Ya, apalagi sekarang anak muda sekarang ini yang njaluk HP nih kayak turuti ya. Wong tua ini sampai ngelus semacam-macam. Ya. Jadi yang kedua adalah celaka seseorang itu ketika ada orang tuanya masih hidup bersama dia, tapi ternyata tidak bisa menghantarkan dia masuk surga. Nah yang ketiga jamaah rahimakumullah, kata Jibril, rohima anfumriin idza jaa Ramadan fala yukfar alaihi kul amin ya Muhammad fakultu amin. Sungguh celaka seseorang itu ketika dia diberikan kesempatan menikmati bulan Ramadan, tapi Ramadan itu tidak bisa menghasilkan dia untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Ramadan bulan ampunan. Maka katakan amin ya Muhammad, maka saya pun mengatakan amin. Nah, jemaah rahimahullah yang ketiga ini mari kita bahas sareng-sareng supaya nanti di bulan Ramadan kita tidak ya menyanyiakan. Kita harus bisa mengoptimalkan mungkin amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Kita bersyukur dari 12 bulan itu ada satu bulan namanya bulan Ramadan. Kenapa dia istimewa? Di antara kunci istimewanya Ramadan adalah ada 3 kejadian penting di bulan Ramadan. Makanya kemudian Ramadan jadi bulan yang sangat istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Yang pertama, Ramadan itu Allah pilih sebagai bulan yang ketika itu Muhammad diberikan label kenabian di bulan Ramadan. Jadi Muhammad itu usia 40 tahun diberikan label kenabian tepat di bulan Ramadan. Bukan di bulan Rajab, bukan di bulan Muharram, atau di bulan Dzulqa'dah, di bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih. Di antara 12 bulan itu, ya, kejadian atau peristiwa nuzulul Quran. Di Al-Quran turun, ya, kalamullah turun, tidak di bulan-bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan. Makanya kemudian Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa. Intinya jemaah rahimakumullah, kalau kita ini bersama Al-Quran, ya, kita akan istimewa. Ya, banyak malaikat, tapi siapakah malaikat yang paling istimewa? Malaikat Jibril. Kenapa dia istimewa? Karena
beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Al-Qur'an kepada nabinya yaitu Muhammad Rasulullah. Di antara 25 nabi yang kita kenal, ada satu nabi yang sangat istimewa. Nabi siapa itu? Nabi Muhammad. Kenapa dia istimewa? Karena satu-satunya nabi yang mendapatkan wahyu kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Pun juga demikian kita ini akan jadi istimewa kalau kita ini belajar dan mengamalkan Al-Quran semaksimal kita mampu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Makanya kita ini jamaah rahimahullah, saya ngaji di mana-mana, ya. Itu saya selalu mengatakan begini, man kalau kita ini udah usia sekian tahun dorong bisa moco Al-Quran, rugi kita ini. Makanya mumpung Ramadan masih belum datang, ya, ada waktu 2 pekan, insya Allah duduk sejenak, manggil Ustadz untuk privat ngaji. Ya. Saya punya ponaan S2, subhanallah. Ngajinya gak pakai bisa. Gak panggil, perempuan, gak pakai bisa ngaji. Saya teluk anak saya, privat, di privat sampai isok ngaji mbakmu. Alhamdulillah, gak sampai sebulan wis isok ngaji. Ya. Terus Rasul dawuh, manil ladzi laisa fi jawfil Qur'an kal baitil kharaf. Siapapun orangnya kalau di dadanya itu tidak ada Al-Qur'an sama sekali, ya, itu seperti rumah yang angker. Rumah yang angker. Enggak ada kata tua belajar Al-Qur'an itu. Monggo, ya. Bagi yang belum bisa baca Al-Qur'an, buat kelas, ya, privat, insya Allah 2 pekan selesai. Ya. Yang ketiga, Ramadan itu istimewa karena furidati syam. Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Baik, sebelum kita masuk Ramadan, ya, kenapa kita ini berpuasa? Ya, karena puasa itu juga istimewa, jemaah rahimakumullah. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kullu amali bani adama lahu illa syiyam. Setiap amal Bani Adam itu milik dia. Salat itu milik kita. Ya. Zakat itu milik kita. Haji itu milik kita. Semua amal soleh itu milik kita. Ya. Illa syiyam, kecuali puasa. Puasa itu bukan milik kita. Fa innahu li, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu milikku. Milikku. Wa ana ajzibi. Aku langsung yang akan berikan dia pahala. Kenapa demikian? Fa innahu yadda'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Karena orang berpuasa itu subhanallah berat puasa itu. Dia meninggalkan rasa laparnya. Dia meninggalkan rasa hausnya. Dia menahan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena aku. Ya. Makanya kemudian puasa itu milikku. Wong mangan nahan iku ya berat jamaah. Pemene sing senengane kuliner. Berat juga itu kan ya. Kemudian wasiyamu junnatun. Puasa itu sebagai tameng. Sebagai pelindung. Fa idza kana yaumus shaumil hadikum, kalau sudah masuk kita berpuasa, ya, karena puasa itu milikku, kata Allah. Kalau sudah berpuasa, pantangannya adalah falayarfus, jaga lisan, jangan sampai berkata jorok, ya, termasuk berkata kasar. Ya. Kemudian wala yashaf, yashaf itu teriak-teriak, ya, mentak-mentak, emosi, ngorang-ngoring, nggak boleh. Ya. Wala yajhal, jangan menjadi orang bodoh. Ya. Fa in syatama ahadun, kalau misalkan engkau itu dicaci maki seseorang, ya, dipisui, ya, dibentak, ya, atau dijak gelut, ya, misalkan gitu, falyakul, maka dia hendaknya berkata, inni shaimun, ngapunten Pak D, kula sedang poso.
sedang poso. Ojo nggugah emosine wong poso nggih. Sedang poso. Nek gelut engko ae mari buku ae gelut tak ladeni wis ya. Saiki ojo dhisik ya. Kula niku ndek Bangjo pundi? Bangjo bypass iku. Pas mandek sepeda motor ya ana mobil Innova apik ngoten. Jenenge wong tuwek becak. Poso-poso mungkin dek ya poso, lemes ya. Lemes iku nyalip mobil Innova. Pengen yang gini meri kan. Ya. Yo gak nyenggol yo gak apa kok rumangsa kuwi gak nyenggol. Wonten niku mungkin sing dalam mobil niku ngraosaken nyenggol. Wah, gere buka lawang langsung diceluk. Ya pisu-pisu. Wong tuwek meneng tok ngene. Ya. Ya. Niku. Ya wis gak iso lapo-lapo. Mamane nyenggol kok ngijol ya gak duwe apa-apa. Ya, mamane dibentak nglawan ya kalah enom, nek gelut ya kalah. Wis meneng tok. Aku ya Allah, ya poso-poso sik kok bermoten niku. Ya, padahal kula tinggali nggih mboten nyinggung sama sekali. Pas kula niku ten wingi mobil niku. Ya. Nah, mamane kula nggih, engko ae Mas nek buku ayo diladeni. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. La khulufu fami sha'in atqabu 'inda Allah yaumal qiyamati min rihil misk. La khulufu, dan betul-betul baunya mulut orang berpuasa itu ya atyabu, itu lebih harum ya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti melebihi bau minyak misek. Harum jamaah. Apa wong poso iku harum. Iya, Bu. Nek gak percaya ya ijol-ijolan abab. Waliso ini farhatani, dan bagi orang berpuasa itu ada dua momen kebahagiaan. Yang frahuma, yang mereka itu akan pasti berbahagia di dalam dua hal ini. Yang pertama, farhatun inda aftar bifarhin yuftirhu. Bahagia ketika dia berbuka puasa. Dengan kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Yang niku nek buka puasa, niku senenge Masya Allah. Siji kalau kita nggak puasa, siji. Setelah jenengan dahar maghrib gak puasa, ambek dahar mari puasa sunnah misalkan, senenge Masya Allah. Senenge Masya Allah. Ya, pun ngerencana no, nek buku nyakini rek, seneng. Ya. Sampai dek meja itu Masya Allah jenengin omben itu ono 4 warna ya, ono sing jus mangga, ono sing jus apokat, ono sing jus melon, ono sing banyu putih ya. Ini banyu putih nek kolesterol balik iki banyu putih. Dek meja nggih wonten macam-macam menu. Ono sing kepala manyun, ono sing rawon, ono sing asapan. Nah, di sini sego jagung. Nah, iki kena kolesterol iki sego jagung. Segompok iki. Sorot tok segompok iki. Ya. Jadi sing segompok ambek banyu putih. Apa ya? Dukur kolesterolnya pakai banyu putih. Kemudian wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmi, ketika nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala dia bahagia dengan puasanya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Nah, ini istimewanya orang berpuasa jamaah rahimahullah. Dari sahabat Abu Umamah. Suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, do Kanjeng Nabi. Murni bi amalin yudkhul jannah. Do Kanjeng Nabi, perintah kepadaku satu amalan yang bisa menghantarkan masuk surga. Qala dawuh sapa Nabi, alaika bisaum. Hendaknya engkau itu terbiasa dengan berpuasa. Fa innahu la idlahu, karena puasa itu tidak ada tandingannya.
Ya. Oh, ngoten nggih. Ya. Kemudian dia datang lagi yang kedua kalinya. Rasul matur sebelum dia bertanya, Rasul mengatakan, "Alaika bisyam." Udah, puasa kamu. Ya, itu amalan terbaik. Ya, yang bisa menghantarkan masuk surga. Rawahu Ahmad wa Nasai wa Hakim, ya, wa Tirmidzi. Kemudian di hadis yang lain, ini juga hadis yang sangat terkenal, nanti di surga itu dari 7 pintu surga itu ada satu pintu namanya pintu Ar-Royan. Di surga kan ada 7 pintu kan? Nah, ada satu pintu namanya pintu Ar-Royan. Nah, Rasul dawuh, innal jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yuqallahu Ar-Royan, namanya Ar-Royan. Ya. Kemudian yakul yaumal qiyamati. Ini Ar-Royan ini berteriak-teriak pada hari kiamat kelak. Aina shaimun, aina shaimun. Mana orang yang berpuasa ini? Mana orang yang berpuasa ini? Ya. Fa idza dakhala, ya. Ketika orang berpuasa itu masuk, ghliqa zalikal bab. Maka tertutuplah rapat-rapat pintu itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ketika orang berpuasa sudah masuk semuanya, tertutuplah pintu ini, ya, dari orang lain. Nah, ini istimewanya orang berpuasa. Nah, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian puasa itu ada bermacam-macam. Ada puasa wajib, ya, ada puasa sunnah, ya, ada puasa yang memang itu dimakruhkan sampai diharamkan. Kita berpuasa. Puasa wajib itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, puasa wajib karena waktu, namanya puasa Ramadan. Itu wajib hukumnya. Nanti akan kita bahas bagaimana ancaman-ancaman orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena dia wajib. Yang kedua, puasa karena sebab. Ya. Namanya puasa kafarat. Ya. Kafarat. Sebabnya dia kena kafarat. Misalkan ada seorang suami istri, ya, sudah menikah lama, wis tua, tiba-tiba suaminya nyeletuk, "Mah, sampai lo koyok ibuku." Nah, ini kan. Nah, perkataan seperti ini adalah perkataan yang tidak boleh diucapkan kepada istrinya. Ya, tak delok-delok sampe lo koyok ibuku, gegere ngono, wajah sampai, lah itu tidak boleh. Ini namanya dia akhirnya kena kafarat karena dia menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Kafaratnya ada 3 macam pilihan. Yang pertama, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Apa jamaah? Ya, 2 bulan berturut-turut. Nek gak mampu memberikan makanan 60 orang fakir miskin. Nah, kalau nggak mampu yang membebaskan 1 orang budak. Gara-gara kejadian ini turunlah ayat surat dari surat Al-Mujadalah, yaitu perempuan yang wadul pada kanjeng Nabi keranten suaminya itu menyamakan dirinya dengan ibu kandungnya. Nah, loro ati kula ya Rasulullah, kula kok disamakan dengan ibunya. Turunlah ayat itu. Kafarat, ya, maka dia wajib. Kemudian anggota dewan disumpah, demi Allah saya bersumpah, ya, saya tidak akan korupsi. Nah, dibanding korupsi, ya, maka dia kena kafaratul yamin, dia kena kafarat sumpahnya 3 hari puasa berturut-turut, enteng, telung dina tok, korupsine 2 miliar, enteng. Yang namanya kafarat. Pas Ramadan, ya, pas Ramadan, rahimahullah, kan harus menjaga syahwat ini Ramadan ini. Jaga syahwat. Ternyata nih Ramadan itu ndelok ibu kok tambah ayu. Ndelok ibu tambah ayu. Ternyata gak tahan berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Ya, maka dia kena kafarat. Ya, jadi ada seorang suami istri yang sudah sepuh, ya,
bojone iki delok istrinya kok semakin cantik. Akhirnya dia jatuh kepada berhubungan ini. Setelah berhubungan, nyesel dia. Lapor pada kanjeng Nabi sing ibu ini. Ya Rasulullah, celaka saya ini. Binasa kami ini. Halakatna, kami binasa ini. Loh kenapa? Ya, kami telah berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Waduh. Nah, sudah, kalau gitu kafaratnya puasa ya 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, saulan gak kuat apa meneh rong wulan. Ya. Karena kan yang namanya mutatabi'ah ini berturut-turut itu jumhur ulama itu sampai mengatakan kalau misalkan 1 kali dia batal maka dia mengulangi lagi. Nah, ngoten nggih. 1 kali dia batal ngulangi lagi. Kan abot itu. Waduh, wong 1 bulan jaga mau apalagi 2 bulan. Terus gimana? Ya sudah kalau gitu berikan fakir miskin 60 ya paket kotaan isinya sate gulai ya. Ya Rasulullah kami nggak punya apa-apa. Ya pomaneng paket kotaan nasi kotak mau makan aja kami juga masih deng ser gitu ya. Mul Rasulullah awakmu iki gak duwe apa-apa yang nglanggar ya. Udah di belakang rumah ada 1 karung kurma, bagikan itu pada orang fakir miskin. Namanya puasa kafarat ya. Yang ketiga ya puasa disebabkan karena syarat. Disebabkan karena dia punya syarat namanya puasa nazar. Ya, kalau dia punya nazar, dia punya syarat, maka dia wajib dipenuhi. Wa aufi binazrika, penuhilah nazar kamu. Ya. Ya Allah, menawi kula niki apa? Apa maksudnya? Ya. Hah? Menawi kula dapat rezeki ya Allah, kula poso 2 dino. Dapat rezeki teman, maka dia wajib puasa 2 hari. Pokoknya nazar itu wajib dipenuhi. Kecuali nazar kemaksiatan itu enggak boleh dipenuhi. Ya Allah, menawi kula dapat rezeki kula tak ngantemi sak nasir, nah itu enggak boleh dipenuhi ya. Karena itu kemaksiatan. Pun. Sekarang kita masuk ke puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Saya awal dengan firman Allah surah Al-Baqarah 183. Ini sebagai surat yang menandai kewajiban kita berpuasa. Biasanya diwaca nek Ramadan tok. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Objeknya yang diajak bicara adalah orang yang beriman, khususnya. Yang enggak beriman nyengkrih. Ya, sehingga para ulama mengatakan ketika ada komando seperti ini, kalimat ya ayyuhalladzina amanu alaikum bisima. Rungokno, dengarkan, ada pesan yang sangat penting dari Allah kepada orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, apa pesannya? Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu sekalian la'allakum tattaqun, ya, agar engkau itu bertakwa. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa kita ini kok berpuasa Ramadan. Datang seorang laki-laki kepada kanjeng Nabi. Hadis dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Muttafaqun alaih. Anna rajulan sa'ala Nabi SAW. Sesungguhnya ya, seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu kanjeng Nabi. Akhbirni amma faradallahu alayya minasyam. Ya Rasulullah, berikan aku kabar. Apa yang telah Allah wajibkan kepadaku tentang puasa itu. Ya, puasa apa yang telah Allah wajibkan kepadaku? Qala saum fi syahr Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Hal alayya gharu, apakah ada kewajiban puasa lain selain Ramadan? La, tidak ada.
illa antas tasuma bitatawun, kecuali kau puasa tatawu puasa sunnah. Jadi puasa wajib hanya di bulan Ramadan. Selain itu hukumnya sunnah. Nah. Kemudian jemaah rahimakumullah, karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib, sehingga dosanya sangat besar bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Dosanya sangat besar. Dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Rasul bersabda, "Aural Islam wa qawaiduhu aural Islam wa qawaiduddin salah satu." Islam dan pondasi agama ini itu ada tiga. Di pondasi Islam itu ada tiga. Alahina usisa bil Islam. Tiga inilah yang menjadi dasar Islam itu. Man taroka wahidatan minhuna, siapapun yang meninggalkan salah satu dari tiga itu, ya, fahuwa kafirun, dia kafir. Ya, jadi Islam itu pondasinya ada tiga, asasnya ada tiga. Salah satu saja meninggalkan dari tiga itu, salah satu aja jamaah, maka dia kafir. Halalun damu, kata Rasulullah, dia halal darahnya. Yang pertama, syahadatun alla ilaha illallah, bersyahadat. Makanya pintu masuk Islam adalah bersyahadat. Yang kedua, as-sholatul maktubah, sholat 5 waktu wajib. Ya. Yang ketiga, saum Ramadan, puasa Ramadan. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Makanya kalau orang nggak berpuasa Ramadan, ya kita lihat dia ini nggak puasanya karena apa? Karena dia mengingkari kewajiban Ramadan, berpuasa, maka dia masih pada hukum kafir. Kalau dia malas, kamu lama gak puasa, rasa-rasen, watengku nek gak puasa langsung mules. Ya. Tapi kamu masih yakin kalau Ramadan itu wajib berpuasa? Ya yakin. Maka dia masuk dalam tataran fasik. Ya. Apa fasik itu? Khuruju minat Tuhan, keluar dari ketaatan. Dosa besar. Kita lihat. Ya. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, man aftara yauman min Ramadan, barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, okay? Nggak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu, tidak ada rukhsah, tidak ada sesuatu yang membebani yang telah Allah berikan kemudian bagi dia, ya. Lam yaqdi anu siyamudar kulluhu wa insomau, maka 1 hari dia tidak berpuasa itu tidak ada alasannya, itu tidak mencukupi bagi dia meskipun dia itu mengqadhinya selama 1 tahun. Nggak cukup jamaah, ini nggak cukup. Nah, itu ya hadis yang kedua, bahwa orang nggak berpuasa Ramadan dengan sengaja, nanti dikodok, aku tak kodok Ustadz bulan depan, nggak cukup kalau hanya 1 hari. 1 tahun pun nggak cukup. Ini termasuk dosa. Yang ketiga disebutkan Rasulullah pernah dalam satu tidurnya itu beliau didatangi oleh 2 malaikat. Kemudian beliau dituntun untuk menaiki sebuah bukit. Rasul mengatakan, aku tidak mampu naik bukit itu. Maka 2 malaikat menjawab, ya Muhammad as'id, naik aja, kami akan bantu engkau untuk naik ke bukit itu. Ketika beliau sampai ke tengah bukit, beliau mendengarkan siyahun nas, ya, teriakan manusia. Rasul bertanya, itu teriakan apa itu? Dijawab, hum ahlun nar, itu teriakannya ahli neraka. Beliau sampai ke puncak bukit itu, beliau menyaksikan bagaimana orang-orang disiksa. Dan beliau bertanya, ada seseorang yang mulutnya itu kanan kirinya itu disobek, ya, kemudian lidahnya itu ya diikat, ya dibantungkan gitu, ya ngeri lah. Kemudian urat-uratnya itu juga dirantai. Siapa mereka itu?
Malaikat menjawab, mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sehingga seperti itu. Nah, padahal kalau kita ini memaksimalkan Ramadan jamaah rahimakumullah, itu banyak istimewanya. Kita lihat istimewanya di bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul mubarak. Ya. Telah datang kepada engkau bulan yang penuh keberkahan. Mubarak ini penuh keberkahan. Iftaradu alaikum siyamah. Diwajibkan atas engkau berpuasa. Apa keberkahan di bulan Ramadan itu? Yang pertama, tuftahu fi abwabul jannah. Di bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Yang kedua, Allah tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Yang ketiga, wasufidati sayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Nah, ini jamaah. Ya, surga pintu-pintunya dibuka lebar-lebar, neraka pintunya ditutup rapat-rapat, dan setan ini dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang ketiga, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat istimewa. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kemudian wa yunadi fihi malakun. Maka dari itulah malaikat itu berteriak di bulan itu. Apa teriakan malaikat? Ya bagil khair absir. Wahai orang-orang yang suka berbuat kebaikan, bergembiralah kamu. Ya, jadi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan, absir, diberikan kabar gembira. Bergembiralah kamu sekalian. Karena banyak keberkahan di bulan Ramadan. Wa ya bagil syarr absir. Wahai orang-orang yang suka berbuat kejahatan, kejelekan, berhenti kamu. Stop, ya. Hatta yuntaqadha Ramadan, sampai selesai bulan Ramadan. Nah, karena momennya sangat istimewa. Bulan Ramadan itu bulan penuh kebaikan, penuh keberkahan, maka mari kita perbanyak untuk beramal amal soleh. Bulan yang Allah selalu menghapuskan dosa-dosa hambanya. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lain, ya, war Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainihima. Ya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang tahun depan itu di antara mereka ini, ya, penghapus dosa-dosa kita. Nah, jamaah rahimakumullah, terakhir, ya, masih banyak pembahasannya. Siapakah yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini kita lihat di surat Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang safar, orang yang sakit, boleh dia tidak berpuasa, tapi syaratnya dikodok di waktu yang lain. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am masakin. Dan orang-orang yang yutiqunahu, yang merasa berat berpuasa, maka dia boleh berbuka puasa dan diganti dengan membayar fidyah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang merasa berat itu berpuasa? Para ulama fikih menafsirkan, ya, orang-orang yang mendapatkan rukhsah, keringanan membayar fidyah dan dia merasa berat adalah 3 model manusia. Yang pertama adalah al-hamil wal murdi', orang yang hamil dan menyusui. Ya. Yang kedua, syekhun kabir, wong tuwek, ya, wong tuwek. Yang ketiga, maridun, ya, orang yang sakit yang tidak ada peluang untuk sembuhnya. Sakit parah, nggak ada peluang untuk sembuhnya. Tambah lagi yang ketiga, yang keempatnya masih berbeda pendapat, al-ummal, orang yang pekerja keras. Ya, sekarang kita lihat bagaimana para ulama menghukuminya satu persatu. Yang pertama, orang yang hamil dan menyusui. Ya, orang yang hamil menyusui itu kalau Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar mengatakan, orang yang hamil dan menyusui cukup dia itu membayar fidyah, wala qada alau, tidak, wala qada alah, tidak
mengkodok, membayar fidyah saja. Fidyah mawon tidak usah mengkodok. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ya karena puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita ini punya hutang pada Allah, itu lebih wajib untuk dipenuhi. Wa dainullah ahqqu ayyuqdah. Dan hutang kita kepada Allah itu lebih berhak, lebih wajib untuk kita sauri. Maka ya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan ya mengkodok, membayar fidyah dan mengkodok. Ya, tapi kalau pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya Abdul bin Umar bin Khattab, ya itu cukup membayar fidyah, tidak mengkodok. Nah, jangan pilih yang mana. Ya, apakah membayar fidyah saja, berarti kita mengikuti pendapatnya Abdul bin Abbas, Umar dan Abdul bin Umar, atau kita membayar fidyah dan mengkodok. Mengkodoknya bisa kapanpun, karena tahun ini hamil, ya tahun depan gak poso maneh, ya akhirnya dia nyusui nih gak mangan kan lemes, gak mau susu nih, akhirnya dia gak poso, maka dia punya hutang 2 bulan, ya kan? Merasa berat itu kan? Ya monggo, ya, pilih yang mana? Ya, kalau saya, terhadap istri saya sudah cukup ya berfidyah saja. Nah, fidyahnya bagaimana? Tidak ada satu ketentuan hadis yang menentukan berapa besaran fidyah. Ada yang mengatakan 1 sok, ada yang mengatakan setengah sok, ada yang mengatakan 1,5 sok, tidak ada ketentuan. Tapi pendapat yang terbaik adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah yang hidup di Kufah, karena lebih banyak berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Kalau 3 imam mazhab ini lebih banyak di tempat belajarnya, di masjidnya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah lebih banyak dengan hubungan kemasyarakatan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan fidyah itu adalah ya, makanan yang biasa kamu makan setiap hari. Ya. Dan itu 2 kali makan. 2 kali makan. Ibaratnya sahur dan buka. Jadi kalau misalkan kita ini makannya itu rata-rata sekali makan itu porsinya ya mungkin 20.000 atau 25.000, ojo sampai ngasih fidyah seko bungkus 6.000-an, enteng ya, bungkus 6.000. Tapi mangane apa 20.000 nggak boleh ya. Jadi kalau bisa ya fidyah kita untuk fakir miskin 30.000. Nah, 30.000 ya berarti 1 hari ya 60.000. Dikali 30 hari berapa? Kan untuk orang tua kita. Nah itu. Yang kedua, syekhun kabir. Kalau sudah orang tua renta, nggak mau berpuasa seperti para ulama, dia cukup membayar fidyah, nggak usah berpuasa. Nah yang ketiga, sama orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, cukup membayar fidyah. Ya, sakitnya berat tentunya. Yutiku ini kan memberatkan diri, nggak mampu. Ojo, kamu gak poso lah, loro aku pak, wingi, loro, kok ani kok bulan tahun wingi, loro pak, loro apa sih gak mari-mari, panuwen, ada, yojo ya, poso, sakitnya yang memang tidak bisa sembuh dan dia merasa berat untuk berpuasa. Nah yang keempat yaitu al-umal, para pekerja keras, tukang-tukang atau kan. Tukang-tukang ini para ulama, jumhur ulama sepakat dia boleh tidak berpuasa, ya, dan dia bisa menggantinya membayar fidyah. Tapi nanti kalau ada peluang kesempatan dia nyaur, dia wajib untuk nyaur. Nah, okay. Fidyahnya itu untuk mengganti bulan Ramadan itu. Jadi jamaah rahimahullah, mari kita hidupkan hari kita untuk Ramadan besok dengan sebaik-baiknya. Terutama banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berdoa Subhanahu wa ta'ala, dan banyak-banyak bersedekah, beramal soleh, hingga kemudian insya Allah Ramadan kita tahun ini lebih baik dibanding Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Okay? Demikian yang kami berikan. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.